Manchester City perlahan mulai bangkit sedangkan MU bisa nambah poin meskipun cuma sedikit. Biawa out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang hasil pertandingan Liga Inggris yang baru main kemarin itu. Sebelumnya sepak bola tanah air kita dikejutkan dengan pemecatan Coach Sinteyong. Tapi buat bacot lebih detailnya bakalan kubahas di video lainnya lah ya. Buat memulai konten kali ini aku mau bahas dulu semifinal Supercopa Espanya. Ada Barcelona yang berhasil melaju ke final setelah mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0. Di match ini akhirnya Hansi Flick mainin kiper sepuhnya yang gak jadi pensiun yaitu Szczesny. Sejak awal pertandingan Barcelona mainnya lebih menyerang. Menit ke-17 Barcelona akhirnya bisa bikin gol duluan. Menerima assist dari Balde, Gavi bisa dengan gampang tap in bolanya jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Barcelona. Masuk babak kedua Barcelona langsung bisa bikin gol cepat. Menit ke-51 umpan dari Gavi bisa diterusin sama Lamine Yamal jadi gol. Skor pun berubah jadi 2-0. Di match ini Szczesny mainnya juga lumayan bagus loh. Meskipun ada juga beberapa kali dia maju-maju gak jelas macam Szczesny ya kan. Tapi hebatnya dia pas mau mensyutingin keras pemain Bilbao bisa ditangkapnya dengan lengket. Wah mantap kali ya kan. Ini bisa lengket ini karena lengket semua nikotin rokok di sarung tangannya ini kurasa. Kemudian di akhir pertandingan Barcelona hampir aja kebobolan. Berawal dari kesalahan Frenkie de Jong, bola bisa direbut sama pemain Bilbao dan dimanfaatkan sama Iñaki Williams jadi gol. Tapi untungnya dianulir karena offside. Skor 2-0 pun gak berubah dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Biawak kali si de Jong ini, padahal dia yang bikin kesalahan. Tapi kalian tengok lah, cuma jalan kaki aja dia dan gak mau ngejar bolanya. Emang kurasa udah pengen kali dia pindah dari Barcelona. Soalnya pas interview kemarin dia juga ngomong kalau ekspektasi dan realitanya pas gabung Barcelona beda kali. Berharap gabung Barcelona bisa dapat banyak trofi tapi malah jarang dapat makan dan jadi kekurangan gizi. Next ada Real Madrid yang berhasil mengalahkan Mallorca dengan skor 3-0. 3 gol Madrid di match ini disumbang sama Jude Bellingham menit ke-63, bunuh diri Valljin pada menit ke-90+2, dan di akhir gol Rodrigo pada menit ke-90+5. Yang lucunya di match ini ada momen Vinicius Junior malah main kuda lumping pula sama pemain Mallorca. Biawa apa lah si Vini ini? Kemarin main tangan, sekarang main kuda lumping. Bentar lagi ikut Squid Game main game kartu merah kartu kuning kurasa si Biawa ini. Dengan hasil ini, Real Madrid berhak lolos ke partai final dan bakalan bertemu sama Barcelona yang udah lolos duluan. Mantap lah nih ya kan, ada El Clasico di final. Apakah Real Madrid bakalan terbantai lagi 4-0? Atau malah Barcelona yang mainnya berselemak karena perutnya kosong? Kita nantikan aja lah ya kan. Lanjut kita ke derby Milan di final Super Cup Italia antara Inter versus AC Milan. Di match ini Inter Milan main pakai formasi andalannya yaitu 3-5-2. Simone Inzaghi bakalan ngandalin duo Lautaro Martinez dan Mehdi Taremi buat gantiin Marcus Thuram. Sedangkan AC Milan turun pakai formasi 4-3-3. Pelatih baru mereka Sergio Conceição bakalan ngandalin pemain macam Pulisic, Morata dan pemain keturunan Indonesia Tijani Renders. Sebetulnya di match ini aku sedikit unggulin Inter Milan yang bakalan juara. Kalau berdasarkan performa agak susah lah AC Milan bisa juara ya kan. Orang di Serie A aja mereka cuma peringkat 8. Sejak awal pertandingan ini menurutku berjalan seru. Kedua tim sama-sama main terbuka dan pengen bikin gol duluan. Tapi baru di menit 45 akhirnya Inter Milan bisa bikin gol. Menerima umpan dari Mehdi Taremi, Lautaro Martinez bisa gocek-gocek AC Milan dan diakhiri dengan finishing tajam yang menjebol gawang AC Milan. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Inter dan bertahan sampai babak pertama habis. Masuk di babak kedua, Inter Milan bisa bikin gol keduanya. Menerima long ball cantik dari De Vrij, Mehdi Taremi bisa dengan mudah membobol gawang Magna lagi. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan Inter Milan. Karena udah unggul 2 gol, aku kira udah fix lah Inter yang bakal juara ini. Bukan apa ya kan, emang biasanya agak susah AC Milan bisa comeback kalau udah ketinggalan 2 gol. Orang dulu udah unggul 3-0 lawan Liverpool aja malah mereka yang kena comeback soalnya. Tapi menit ke-50 Sergio Conceição bikin pergantian pemain yang langsung bikin dampak instan. Pemain andalan AC Milan Rafael Leao dimasukkan buat gantiin Alex Jimenez. 2 menit habis Leo masuk ini AC Milan bisa langsung bikin gol. Berawal dari Leo yang dilanggar, AC Milan dapat peluang lewat free kick. Theo Hernandez yang maju ngambil free kick ditendang dia bola itu keras-keras ke pojok dan bisa menjebol gawang yang Sommer. Skor pun berubah jadi 2-1. Kemudian menit ke-62 AC Milan hampir bisa bikin gol lagi. Melalui aksi dari Leo dia bisa menembus sisi kanan pertahanan Inter Milan. Kemudian dikasihnya bola sama Tijani Renders tapi syutingannya masih bisa diblok sama kepala Bastoni. Pengang kali lah kepalanya nih kan. Habis itu menit ke-80 akhirnya AC Milan bisa bikin gol keduanya. Menerima umpan dari Leo, Theo Hernandez bisa menembus sisi kanan pertahanan Inter lagi. Kemudian dia crossing bolanya dan bisa diteruskan sama Christian Pulisic jadi gol. Skor pun berubah jadi imbang 2-2. Agak bingung juga aku nengok Inter ini sebetulnya. Kok bisa lemah kali sisi kanan pertahanan mereka? Kukira Inter kuat di sektor pertahanan tapi malah diobok-obok Leo di sebelah kanan.
Bahkan di menit akhir pertandingan AC Milan berhasil comeback. Lewat asis dari Leo lagi, dia bisa kasih asis ke Tammy Abraham dan dengan mudah di tap ini jadi gol. Skor pun berubah jadi 3-2 buat AC Milan dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Dengan hasil ini AC Milan dipastikan berhasil jadi juara Supercoppa Italia 2025. Ini sekaligus jadi gelar juara AC Milan yang ke-8. Aku ngucapin selamat lah buat AC Milan ya kan. Selalu juga aku nengok Sergio Conceição ini. Walaupun dia pelatih baru dan banyak diragukan, tapi dia bisa buktiin kalau dia bisa ngangkat performa AC Milan. Bahkan di Supercoppa Italia ini dia langsung bisa numbangin 2 raksasa sekaligus. Juventus dia pulangkan di semifinal, sedangkan di final mereka bisa comeback lawan Inter. Lagian bau juga Inter Milan ini. Kemarin ku bilang kurang lawak, tapi sekalinya melawak langsung di final dan bisa jadi 0 trofi macam Arsenal. Asiknya si Conceição ini dia selebrasi sambil sebat ya kan. Udahlah om, jangan banyak kali nyebat. Ingat, merokok membunuhmu. Nggak apa-apa lah Nol, nggak apa-apa rokok ini membunuhku asal aku meninggalnya sebagai fans Milan, bukan sebagai fans MU. Next, kita ke menu utamanya yaitu Liga Inggris. Di Liga Inggris minggu ini nggak terlalu banyak yang seru. Manchester City yang mulai comeback dan berhasil membantai West Ham dengan skor 4-1. Wow, udah mulai ingat mereka cara menang ya kan? Iyalah Nol, kalau udah tahun baru harus semangat baru lah. Bukan lawan baru macam lawan merah dan biru. Terus ada Chelsea yang cuma bisa main imbang 1-1 lawan Crystal Palace. Oh alah, lagi dan lagi hilang poin lagi Chelsea ini. Yang udah mulai kehabisan bensin ya kalian. Tiap ketemu tim-tim mediocre kesusahan terus kalian soalnya. Kukira musim ini udah makin berkembang, tapi udah 4 match terakhir mereka masih nggak bisa menang. Dan di sisi lain ada tetangga Chelsea yaitu Arsenal yang juga cuma bisa main imbang 1-1 lawan Brighton. Parah kali Arsenal ini, saking nggak bisanya mereka bikin gol sampai maksa pemain mudanya si Nwaneri yang bikin gol. Emang betul lah kalau tanpa Saka dan Odegaard Arsenal ini cuma sekelas Fulham aja. Terus memang tadi di pertandingan ini Odegaard masuk sih dari bangku cadangan. Ya jadi naik dikit lah mereka sekelas Brighton. Aku agak heran juga dengan Arsenal ini. Kok kayak nggak semangat kali mereka mau ngejar gelar lagi ya kan? Dulu pas City di atas semangat kali mereka bersaing memperebutkan gelar. Ini City udah berselamat, Liverpool masih ada kemungkinan terpleset, tapi kalian malah buang-buang kesempatan. Cemananya kalian ini? Nol, apalah artinya persaingan gelar tanpa adanya Man United sang kolega Big Four kami di 4 besar. Biawa, Jaka sembung bawa golok besar. Kalian udah nggak nyambung, goblok ditambah lagi bermulut besar. Next, ada Terpongkingham yang melawak lagi setelah di comeback Newcastle dengan skor 2-1. Baru 4 menit main, Terpongkingham sebetulnya udah bisa bikin gol duluan lewat Dominic Solanke. Tapi 2 menit kemudian Newcastle langsung bisa bikin gol balasan lewat asis dari Anthony Gordon. Bahkan pada menit ke-38 Newcastle malah berhasil comeback. Menerima asis dari Jacob Murphy, Alexander Isak bisa dengan mudah tap in bolanya jadi gol. Skor pun jadi 2-1 dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Dengan hasil ini Newcastle masih stay di peringkat 5 dengan 35 poin. Mereka bisa membokongi City dengan selisih 1 poin di bawahnya. Sedangkan buat Terpongkingham kekalahan ini bikin mereka turun ke peringkat 12 dan makin mendekati MU. Udah nggak paham lagi lah aku sama Terpongkingham ini. Kalian yang ngefans Terpongkingham, coba dulu kalian jelaskan. Apa alasan kalian masih mau ngefans sama tim ini? Juara enggak, menang pun payah, nggak ada spesialnya coba. Kayaknya cuma 3 alasan orang bisa tiba-tiba ngefans sama Terpongkingham ini menurutku. Antara faktor genetika atau keturunan, ya mungkin bapaknya fans Terpongkingham makanya dia jadi ngefans sama Terpongkingham. Bisa juga karena faktor estetika. Dia ngeliat jersey Tottenham bagus makanya dia ngefans. Alasan yang ketiga mungkin diwakilkan sama lagunya Agnes Monica. Judulnya tak ada logika. Soalnya cinta ke Terpongkinghamnya memang gak pakai logika lagi alias PAO. Nah, sebelum ku bacoti duel rival abadi MU versus Liverpool, kita bahas dulu lah sedikit semifinal leg pertama Piala Carabao ya kan. Dari semifinal leg pertama Carabao Cup ada Arsenal yang diterpongkengkan Newcastle 2-0 di kandangnya sendiri. Di match ini Arsenal sebetulnya tampil lebih dominan dan bisa bikin banyak peluang. Tapi Newcastle yang ngandalin serangan balik mainnya lebih efektif. Menit ke-37 akhirnya Newcastle bisa bikin gol duluan. Melalui tendangan jauh dari kiper, Jacob Murphy bisa ngasih bolanya ke Isak dan dengan mudah di tap ini jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Newcastle yang bertahan sampai babak pertama habis. Lah pemain Arsenal ini memang gak bisa apa-apa mereka kalau gak ada Bukayo Saka aku rasa. Udahlah gak bisa ngegolin ke gawang lawan, malah gawangnya sendiri yang kebobolan. Masuk di babak kedua Arsenal makin semangat buat ngejar ketertinggalan. Tapi baru aja 5 menit main udah hilang lagi semangatnya para pemain Arsenal ini. Menit ke-51 Newcastle bisa bikin gol keduanya. Berawal dari syutingan keras Alexander Isak, bola rebound bisa dengan gampang disambar sama Anthony Gordon jadi gol. Skor pun berubah jadi 2-0 dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Emang gak bisa diharapkan lah Arsenal ini. Udahlah mainnya di kandang sendiri malah terpongkeng pula mereka. Padahal kemarin mereka keluar-keluar di Carabao Cup mereka bakalan bisa juara. Tapi baru leg pertama lawan Newcastle aja mereka udah nyerah. Tapi enggak lah, Arsenal ini masih ada kemungkinan mereka membalas di leg kedua. Bisa aja nanti Arsenal nyetak 3 gol ya kan. Tapi endingnya kalah agregat 4-3.
Di sisi lain, Liverpool secara mengejutkan terpongking dari Tottenham dengan skor tipis 1-0. Gak usah heran lah kalian Tottenham ini ya kan. Kadang lawan tim pok-pahok kalah, lawan tim yang jago menang. Pokoknya kalau mereka main, cuman Tuhan lah yang tahu mereka menang atau kalah. Jangankan fans Tottenham, bandar aja kurasa pusing nengok match Tottenham ini yang gak bisa diprediksi. Sejak awal pertandingan, Liverpool sebetulnya bisa menguasai pertandingan. Tapi mereka masih kesusahan buat nembus gawang Tottenham yang dijaga sama kiper yang baru debut si Antonin Kinski. Bahkan justru Tottenham yang bisa bikin gol di menit ke-86. Menerima umpan dari Dominic Solanke, syutingan keras Lucas Bergvall ke pojok bisa menjebol gawangnya Alisson. Skor 1-0 pun berubah buat keunggulan Tottenham dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Pahok kali Liverpool ini ya kan. Bisa-bisanya mereka kalah lawan tim pahok macam Tottenham. Bukan apa ya kan, kok bisa tim yang katanya calon juara liga malah kalah lawan tim mediocre yang gak punya piala. Lagian aneh juga si Arne Slot ini. Kenapa lah terus-terusan dimainkannya si Curtis Jones yang mainnya gak jelas. Dimainin di posisi nomor 10 tapi malah bikin Liverpool main cuman pakai 10 pemain. Last kita ke match Manchester United yang secara mengejutkan berhasil menang imbang Liverpool di Anfield dengan skor 2-2. Di match ini kedua tim langsung tampil serius dan main pakai skuad terbaiknya. Arne Slot masih main pakai formasi 4-2-3-1 dengan Mo Salah yang bakal diandalin di wing kanan dan juga Nunes yang diandalin buat bersihin bangku cadangan. Sementara itu Ruben Amorim masih main pakai formasi 3-4-3 andalannya. Amorim bakal ngandalin dua Bruno Fernandes dan Amad Diallo di belakang striker, serta Rashford yang gak dibawa karena masih merajuk. Sejak menit awal Liverpool langsung berusaha buat gembur pertahanan MU. Menit ke-13 Liverpool hampir aja bikin gol duluan. Menerima umpan dari Gravenberch, syutingan dari Gakpo masih melenceng tipis dari gawangnya Onana. 2 menit kemudian Liverpool dapat peluang emas lagi. Menerima umpan cantik dari Mo Salah, McAllister yang tinggal by one sama kiper malah kena tipis pula syutingannya. Bau kali si McAllister ini, kukira bakalan jadi the next Gerrard, tapi lawan Onana aja langsung cosplay jadi Lingard. Habis itu pada menit ke-19 gantian MU yang dapat peluang. Menerima crossing dari Dalot, Amad Diallo dapat peluang emas buat heading bolanya. Bukannya heading ke gawang, malah entah kemana heading si Amad ini. Emang harus dilatih semua lah heading para pemain MU ini. Udahlah pas corner gak bisa menang duel udara, pas dapat peluang pun malah disundul balik ke tengah. Kemudian menit ke-42 MU dapat peluang emas lagi. Menerima trupas dari Lisandro Martinez, Hollywood dapat peluang dan tinggal by one sama kiper. Tapi malah kena tepis pula syutingannya. Kurasa emang udah gak bisa diareplan si Hollywood ini. Dia beli mahal-mahal kukira bakalan jadi striker elit, tapi bikin gol aja dia masih sembelit. Habis itu sampai babak pertama habis, kedua tim ini masih belum ada yang bisa bikin gol. Skor 5-0 pun jadi skor sementara di babak pertama. Nengok permainan MU di babak pertama tadi, aku rasa lumayan terkejut lah semua orang ya kan. Dikira semua orang MU bakalan dibantai 7-0. Tapi sampai babak pertama habis skornya masih 0-0. Cuma sebetulnya agak bingung juga aku nengok babak pertama tadi. Entah MU-nya yang jago atau Liverpool yang bawa, aku juga bingung ya kan. Kok bisa Liverpool yang ada di peringkat 1 malah gak bisa bikin gol lawan tim yang hampir degradasi macam MU. Bukan gitu no, Liverpool biasanya emang agak kurang mainnya kalau di babak pertama. Biasa lah ya kan, ngetes-ngetes dulu. Babak kedua nanti barulah kita bantai-bantai MU. Ekspektasinya sih gitu, tapi belum sampai 10 menit babak kedua main, malah Liverpool yang duluan kebobolan. Menit ke-52 menerima umpan dari Bruno, Lisandro Martinez yang ikut maju bisa syuting keras ke sisi atas dan menjebol gawangnya Alisson. Skor pun akhirnya berubah jadi 1-0 buat keunggulan MU. Oh mak, plot twist sekali ya kan. Bisa pula Liverpool yang ketinggalan duluan lawan tim yang hampir dibubarkan. Tapi gila kali si Lisandro Martinez ini, saking gak percayanya dia sama striker MU, sampai maju sendiri dia buat bikin gol ya kan. Kurasa kalau dia juga gak percaya sama Onana, bakal jadi kiper juga dia nantinya. Tapi memang sepele kali Liverpool ini nol. Katanya bakal ngebantai karena mereka peringkat 1. Tapi nyatanya malah ketinggalan duluan lawan King MU. Ya walah sombong-sombong kali memang fans MU ini. Padahal baru awal-awal babak kedua loh ini udah kor-kor aja mereka. Dan hasilnya menit ke-59 Liverpool akhirnya bisa bikin gol balasan. Menerima umpan terobosan dari McAllister, asis dari Cody Gakpo bisa acak-acak pertahanan MU dan diakhiri dengan syutingan keras yang menjebol gawang Andre Onana. Skor pun berubah jadi imbang 1-1. Gila kali si Gakpo ini, untung aja lah dia sekarang ini terus dipercaya sama Arne Slot buat jadi starter. Coba kalau tadi si Nunes, jangan kan ngacak-ngacak BMU, dikasih bola aja dia belum tentu. Tapi habis bikin gol ini Arne Slot langsung bikin 2 pergantian pemain. Luis Diaz dan Curtis Jones ditarik keluar dan digantikan sama Diogo Jota dan Darwin Nunes. Pergantian apa pula ini yang dibikin si Arne Slot? Katanya mau menang tapi yang dimasukin malah pemain yang gak bisa nendang ke gawang. Habis itu menit ke-70 Liverpool dapat voucher penalti karena Deli main bola pakai tangannya. Walaupun sempat dicuekin sama wasit, tapi akhirnya dicek VAR dan Liverpool dikasih voucher penalti. Karena belum bikin gol, Mo Salah pun maju ambil vouchernya dan bisa menjebol gawang Onana. Skor pun berubah jadi 2-1 buat keunggulan Liverpool. Mana nih fans MU yang kor-kor pas unggul tadi? Katanya lawan Liverpool gampang, tapi 15 menit kemudian MU hampir tumbang.
Habis kebobolan ini, gantian Ruben Amorim yang langsung ganti pemainnya. Kobbie Mainoo yang mainnya bagus justru ditarik keluar dan digantikan sama Garnacho coba memperkuat lini serang. Dan betul aja langsung bisa mengubah keadaan si Garnacho ini. Menit ke-80, MU akhirnya bisa bikin gol balasan. Menerima asis dari Garnacho, Amad Diallo bisa dengan mudah syuting bolanya jadi gol. Skor pun balik jadi imbang lagi 2-2. Gila mode serius sekali MU ini ya kan. Gak seperti MU yang kita kenal. Baru tahu kan kualitas MU kami ini. Ini untung aja lah jumpa City sama Liverpool di Liga ini masing-masing cuma 2 kali aja. Kalau tiap minggu lawan kami cuma City sama Liverpool aja, kurasa juara Liga Inggris kami musim ini ya kan. Asal Bournemouth sama Forest gak ikut, dah aman lah kami itu. Trent Alexander-Arnold yang mainnya di pertandingan ini kayak bangun gak dikasih makan pun diganti sama Conor Bradley. Kasian kali si Alexander-Arnold ini. Kayaknya dia ini dilema kali ya kan. Dilema mau perpanjang kontrak atau cabut dari Liverpool nol. Enggak, dia ini dilema mau nego berapa lah nanti gaji sama Madrid. Kalau Liverpool udah gak peduli lagi nih dia itu. Habis itu di menit-menit akhir pertandingan jadi makin seru. Conor Bradley yang baru dimasukin hampir aja bisa jadi pahlawannya Liverpool. Lewat aksinya di sisi kanan dia bisa lewatin Bruno, tapi sayangnya syutingannya masih bisa ditepi sama Andre Onana. Kemudian gantian MU yang hampir aja bisa menang. Melalui skema serangan balik, Joshua Zirkzee bisa kasih umpan ke Maguire yang berdiri bebas gak dijaga. Tapi pas tinggal tap in malah pula syutingannya. Biawak memang betulan lord si Maguire ini. Udahlah jadi baik sering bunuh diri, giliran dapat peluang buat jadi pahlawan malah syutingannya melambung tinggi. Habis itu udah gak ada lagi gol yang tercipta. Skor pun imbang 2-2 dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Kecewa kali lah aku sama Liverpool ini ya. Bukan apa ya kan, gara-gara kalian cuma bisa main imbang, jadi gak kerja si Akor Beto di match ini soalnya. Tapi memang lumayan mengejutkan lah pertandingan ini tadi. Siapa yang nyangka MU yang low streak di 4 pertandingan terakhir justru bisa ngasih perlawanan dan menima Liverpool yang lagi dipucuk. Bahkan secara permainan menurutku MU ini bisa main bagus dan beberapa kali dapat peluang yang berbahaya. Memang cuma perlu dikasih waktu dan kepercayaan aja lah Ruben Amorim ini menurutku. Soalnya sejauh ini walaupun hasilnya belum maksimal, tapi secara permainan MU ini mainnya lumayan bagus lah. Bahkan bisa aja tadi MU menang kalau tadi peluang terakhir dari Maguire bisa jadi gol. Bukan gitu nol, emang sengajanya aku tadi gak masukin bolanya. Biawakmu itu mana ada pemain yang gak pengen menang. Emang kenapa kau tadi gak masukin bolanya Biawak? Ya karena kedua tim sama-sama main bagus lah nol. Makanya biar lebih adil mending hasilnya aku bikin imbang aja. Lagian apa sih yang mau kita kejar di dunia ini nol? Aku daripada mencuri poin lebih bagus kurasa berbagi poin. Dapat 3 poin pun kami gak ada gunanya juga nya. Tetapnya kami di papan tengah. Memang bijak kali lah Lord Maguire kita ini ya. Kalau dia ini macam pepatah bilang lah, orang bijak dibijak-bijak. Dengan hasil imbang ini, Liverpool masih stay di pucuk dengan koleksi 46 poin. Sedangkan MU mulai naik 1 peringkat ke peringkat 13 dan menggeser West Ham ke bawahnya. Sebetulnya nol, kami cuma mau bilang sama fans Liverpool, mau kalian tunda-tunda pematchnya, mau kalian turunkan hujan salju lebat di markas kalian, kami setan dari neraka datang buat menghangatkan dan mencarikan suasana. Kalian ini beruntung gak kami kalahkan di Anfield. Kalau tadi kami menang, udah bukan mencair lagi salju di Anfield. Sampai mendidih kami buat karena sang setan merah memasak di Anfield. Hahaha. Udah bacotnya? Udah kan? Salam 7-0. Tapi kan itu udah basi kali. Alah, salam 7-0. Diam Glenn. Udah pulang Glenn. Imbang 2-2 pun banyak kali bacot Glenn. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wage, mau nangis dulu nih aku. Sedih kali drakor yang ku tonton semalam. Judulnya Goodbye Sinteyong. Sedih kali. Dadah Wage.